Hai. 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 Saya Enzo Ramadhan Satriadi dengan nomor induk mahasiswa 11.000 1211 401 81 Fakultas Hukum Angkatan 2021 kelas G. Nama saya Firasatullah Wafi dengan nomor induk mahasiswa 1100001211400182 dari kelas G angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya Haikal Farizi Haryudi dengan nomor induk mahasiswa 1100121140 184 Fakultas Hukum angkatan 2021 kelas G. Saya Devina Pinian Febriana dengan nomor induk mahasiswa 11.012 1140 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kelas G. Saya Adelia Sani Venda dengan nomor induk mahasiswa 11.000121140 183. Saya berasal dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional atau hukum antar negara adalah hukum yang berdiri untuk mengatur pergaulan antara negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Menurut John Gabriel Stark, di dalam bukunya yang berjudul An Introduction to International Law, mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut. Hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara, dan karena itu ditaati di dalam hubungan antara negara-negara. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari objek hukum internasional. Objek hukum internasional ialah pokok-pokok permasalahan yang dibahas atau dibicarakan di dalam hukum internasional itu sendiri. Tetapi, kawasan geografis atau defined territory itu juga termasuk objek hukum internasional. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan sifat dari objek hukum internasional itu sendiri yang hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut hak. Nah, begitu kira-kira. Oke, jadi objek hukum adalah suatu hal yang dapat berguna bagi subjek hukum dan juga dapat menjadi hubungan hukum antara subjek-subjek hukum itu sendiri. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dikuasai oleh subjek hukum itu sendiri. Contoh-contoh objek hukum internasional adalah yang pertama, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi atau individu secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakan hak-hak tersebut. Objek ini seringkali disebut sebagai perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia atau hukum hak asasi internasional. Walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai peristilahan ini, tetapi istilah-istilah tersebut seringkali digunakan secara bergantian berbagai kepustakaan. Secara tradisional, hukum internasional diartikan sebagai hukum yang hanya mengatur hubungan antara negara. Oleh karena itu, negara merupakan satu-satunya sumber hukum internasional dan memiliki hak-hak hukum internasional. Definisi tradisional ini kemudian pada masalah setelah Perang Dunia Kedua diperluas sehingga mencakup organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum internasional. Manusia sebagai individu dianggap tidak memiliki hak-hak menurut hukum internasional, sehingga manusia lebih dianggap sebagai objek hukum daripada sebagai subjek hukum internasional. 2. Hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Hukum ini lebih tua usianya dibandingkan dengan hukum HAM. Perkembangannya yang modern dapat ditelusuri dari serangkaian gagasan yang dikemukakan oleh Swiss pada abad ke-19 yang kemudian melahirkan perjanjian internasional mengenai aturan-aturan kemanusiaan yang diterapkan dalam melakukan peperangan. 3. Kejahatan terhadap kemanusiaan atau massal. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun dewasa ini genosida atau pembunuhan massal di latar belakangi kebencian terhadap etnis suku tertentu
juga termasuk dalam hukum ini. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap manusia sebagai tindakan yang sangat keji. Pada suatu skala yang sangat besar yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan, biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politik seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta terjadi di Rwanda atau Yugoslavia. Dalam sejarahnya, penghukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi pasca Perang Dunia Kedua. Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo pada 1948 menjadi awal atas proses penghukuman bagi para pelaku gross violation of human rights. Selanjutnya, pada 1993 digelar Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili pelaku berbagai pelanggaran serius terhadap hukuman humaniter internasional di negara bekas Yugoslavia. Pada 1994 juga dibentuk Pengadilan Pidana Internasional ad hoc untuk mengadili kejahatan genosida, pelanggaran Konvensi Jenewa, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rwanda pada 1994 berdasarkan statuta. Dalam dua pengadilan di atas muncul juga perumusan dan pendefinisian tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Objek hukum internasional dapat berubah disebabkan dunia global dan dunia internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah. Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan kasus-kasus perompakan kapal di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional telah kami sebutkan tadi bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Dalam hal ini, kasus perebutan Pulau Malvinas atau Falkland, yaitu negara Inggris dan Argentina, dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas penyebutan oleh orang Argentina dan Falkland oleh orang Inggris pada mulanya milik Argentina. Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan terjadi perang di mana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina.